Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Raden Adjeng Kartini, sang pahlawan emansipasi wanita. Sebelumnya perkenalkan, saya Farhatunisa dengan NIM 22010303046. Topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Tentang Kartini, 2. Hari Kartini, 3. Perjuangan, 4. Karya Raden Adjeng Kartini, 5. Perjuangan akhir. Tentang Kartini. Mengenal silsilah keluarga Kartini. Ayah Kartini, Raden Mangun Sosroningrat, memutuskan menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah, ibu kandung Kartini, pada 1872. Perkawinan R.M. Sosroningrat dengan Mas Ajeng Ngasirah dikaruniai 8 orang anak, yaitu Raden Mas Slamet lahir 15 Juni 1873, yang kedua Raden Mas Boesono lahir 11 Mei 1874, 3. Raden Mas Kartono lahir 10 April 1877, 4. Raden Adjeng Kartini lahir 21 April 1879, 5. Raden Adjeng Kartinah lahir 1 Maret 1881, 6. Raden Mas Moeljono lahir 26 Desember 1885, 7. Raden Adjeng Soematri lahir 11 Maret 1888, Raden Mas Rawito lahir 16 Oktober 1892. R.M. Sosroningrat melakukan pernikahan kembali dengan Raden Adjeng Warjan atau Marjam, putri Bupati Jepara, pada 1875. Pernikahan R.M. Sosroningrat dengan Raden Adjeng Warjan dikaruniai 3 orang putri, yaitu Raden Adjeng Sulastri lahir 9 Januari 1877, Raden Adjeng Rukmini lahir 4 Juli 1880, Raden Adjeng Kartinah lahir 3 Juni 1883. Masa kecil Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini lahir di Mayong pada hari Senin Pahing, tanggal 21 April 1879. Sejak kecil, R.A. Kartini adalah sosok perempuan yang haus ilmu. Raden Adjeng Kartini masuk ke sekolah Europeanische Leger School atas asuhan guru Nyai Oving Square. Setelah lulus dari Europeanische Leger School pada 1892, Raden Adjeng Kartini berkehendak ke sekolah yang lebih tinggi di HVS Semarang. Namun, timbul keraguan dalam hatinya karena terbentur aturan adat. Bagi kaum ningrat saat itu, wanita seperti dia harus menjalani pingitan. Ia pun harus berpisah pada dunia luar dan terkurung oleh tembok kabupaten. Namun, dengan semangat dan keinginannya yang tak kenal putus asa, Raden Adjeng Kartini berupaya menambah pengetahuan tanpa sekolah dengan tekun membaca apa saja yang dia dapat dari kakaknya, Raden Mas Slamet, maupun ayahnya. Ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani simbok atau pembantunya. 2. Hari Kartini. Hari Kartini dirayakan pada tanggal 21 April 2022 adalah peringatan Hari Kartini bertujuan untuk mengenang, melanjutkan, serta mewujudkan cita-cita Ibu Raden Adjeng Kartini guna meningkatkan derajat kaum wanita dalam pembangunan di segala bidang. Yang ketiga, perjuangan. Kartini, ningrat Jawa yang mendobrak keungkungan adat melalui pemikiran yang dapat mencerahkan dan mengilhami kalangan yang lebih luas. Wujud dari pemikiran Kartini telah dituangkan ke dalam tulisan, mengandung sastra dan membuat semangat bagi perempuan yang membacanya. Menurut Kartini, pendidikan wanita adalah kunci utama untuk menuju jalan kemerdekaan wanita dari belenggu adat istiadat dan kebudayaan feodal. Pandangan R.A. Kartini tentang pendidikan wanita sebagai pendidik pertama berperan dalam pembentukan watak anaknya. Karena itu, Kartini meminta pemerintah Hindia Belanda memperhatikan masalah pendidikan dengan serius, terutama menyangkut kebutuhan dana dan tenaga pengajar. Pendidikan dan pengajaran bagi Bumiputra hendaknya ditujukan kepada hal-hal praktis demi meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup rakyat. Pemikiran Kartini mengenai sistem pengajaran boleh dikatakan sangat modern, karena menempatkan anak didik sebagai subjek kegiatan belajar mengajar, bukan sebagai objek pengajaran seperti lazimnya pendidikan pada waktu itu. Pendidikan merupakan salah satu yang menjadi kepedulian utama Kartini untuk memajukan perempuan dan bangsa Bumiputra umumnya. Mengenai pendidikan Bumiputra,
Kartini menginginkan semua bumiputra harus memperoleh pendidikan bagi kalangan manapun dan berlaku untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin. Kartini adalah orang Jawa pertama yang memikirkan tentang pendidikan gadis remaja bangsa Jawa dan menyatakan keyakinan bahwa perlu adanya pendidikan. Sebetulnya, yang diinginkan Kartini adalah sebuah sekolah untuk para perempuan. Menurut Kartini, dalam surat yang ditulis menyatakan, keadaan wanita Indonesia pada zaman tersebut sangat memprihatinkan karena terbelenggu oleh hukum adat yang sangat bisa terhadap gender. Pada zaman Kartini, wanita merupakan makhluk bermutu rendah bila dibandingkan pria. Wanita tidak diperkenankan untuk tampil dalam kegiatan publik dan tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Oleh karenanya, Kartini kemudian sangat antusias mendirikan sekolah, khususnya sekolah wanita. Hal menarik untuk dibahas bahwa Kartini adalah seseorang yang memiliki cita-cita dan gagasan yang sangat tinggi, yaitu memajukan pendidikan wanita. Yang keempat, karya Raden Ajeng Kartini. Jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan kaum wanita kembali diperlakukan semena-mena. Itulah kata-kata dari Raden Ajeng Kartini untuk kita semua. Buku karya Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang kedua, Surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya. Yang ketiga, Letters from Kartini. Yang keempat, Panggil Aku Kartini Saja. Yang kelima, Surat-surat kepada NIRM Abendanon Mandiri dan suaminya. Yang keenam, Aku Mau, Feminisme dan Nasionalisme. Yang kelima, Perjuangan Akhir dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini meninggal pada tanggal 17 September. Raden Ajeng Kartini mengembuskan napas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada 17 September 1904, 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, yaitu Raden Mas Vaisalik. Kartini yang merasa tidak bebas menentukan pilihan, bahkan merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita, juga selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun teman-temannya yang pria. Serta perasaan iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda, akhirnya menumbuhkan keinginan dan tekad di hatinya untuk mengubah kebiasaan kurang baik itu. Motivasi. Kita sebagai wanita Indonesia harus bisa menjadi Kartini-Kartini lain yang dapat meneruskan perjuangannya. Kita sebagai wanita Indonesia juga harus lebih berani dan tidak boleh kalah sama kaum pria. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.